Halo, selamat datang Sobat Podcast Sida Mantap. Ada nih paribahasa yang sudah sering kita dengar, yakni tak kenal maka tak sayang. So ya, kita kenalan dulu yuk. Sebelumnya, saya Salsa Trisna Miarsa, mahasiswa dari STKIP PGRI Sidoarjo yang bertepatan di Sidoarjo. Nah, di podcast kali ini saya gak sendiri. Saya ditemani oleh dua rekan saya yang mau sharing bareng kalian semua. So, bicara seputar modul ajar. Modul ajar ini sejuta guru untuk mengajar. Nah, bagaimana tanggapan Anda tentang modul ajar pada kurikulum Merdeka? Yang pertama bisa disampaikan oleh sahabat Nabila. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, modul ajar di kurikulum Merdeka ialah pengganti dari RPP yang sudah dikenal guru dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan format dan sifat variatif. Modul ini meliputi materi pembelajaran dan interpretasinya. Ada juga metode pembelajaran serta teknik evaluasi yang secara sistematis disusun guna mencapai indikator keberhasilan. Oke. Baik, selanjutnya meliputi apa saja sih komponen modul ajar kurikulum Merdeka itu? Bisa dijawab oleh sahabat Siti. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, informasi yang menjadi komponen modul ialah yang pertama, identitas dari penulis modul. Yang kedua, kompetensi awal dengan asesmen diagnostik. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila, tujuan. Yang keempat, sarana serta prasarana. Yang kelima, target siswa. Yang keenam, model pembelajaran yang digunakan. Nah, baik. Selanjutnya, materi modul ajar apa yang akan kita jelaskan? Bisa dijawab? Baik, modul ajar interaksi numerasi pada pembelajaran IPA. Materi yang kita gunakan adalah efek rumah kaca. Nah, kegiatan ini memerlukan keterampilan cara penggunaan alat ukur, pembacaan, dan penulisan hasil pengukuran. Dua alat ukur yang diberikan yaitu alat ukur waktu dan termometer. Setelah pengambilan data, maka diperlukan organisasi data dan tampilan grafik. Nah, yang ada di modul ajar integrasi numerasi pada pelajaran IPA ini, apakah di modul tersebut ini juga menjelaskan tentang numerasi? Ya, tentu saja. Bisa Anda jelaskan di mana letak numerasinya? Jadi, di sini ada beberapa hal yang kita lakukan yang berkaitan dengan numerasi. Yang pertama, pengukuran dalam melakukan eksperimen. Yang kedua, organisasi dan tampilan data hasil pengamatan. Yang ketiga, pemaknaan bilangan yang dinyatakan oleh besaran, penggunaan satuan yang tepat, dan penggunaan simbol untuk menunjukkan hubungan antar besaran. Yang keempat, analisis pola dan tren atau kecenderungan, termasuk identik ketidakkonsistenan dalam data. Yang kelima, ekstraksi informasi dari pangkalan data, termasuk menginterpretasi tabel-tabel dan kunci-kunci. Yang keenam, menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam alam sejak dulu hingga sekarang, bahkan pada masa mendatang melalui data. Nah, di dalam beberapa hal yang kita lakukan yang berkaitan dengan numerasi tersebut, apakah dapatkah Anda menjelaskan untuk salah satunya? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Jadi gini, contohnya pada cara penggunaan stopwatch dari telepon genggam, tombol start ditekan untuk memulai pengukuran waktu, tombol pause ditekan untuk menghentikannya, tombol reset ditekan untuk menghapus waktu yang sudah terukur. Nah, bisa kita lihat untuk nanti di gambar. Nah, hasil pengukuran waktu adalah 1 menit 57 detik dan 66 per 100 detik. Ketelitian stopwatch adalah 0,01 detik. Jika ingin menentukan waktu selama 15 menit, maka pada stopwatch adalah 15 menit. Baik, terima kasih atas informasinya yang telah menyampaikan mengenai modul ajar integrasi pada pelajaran IPA. Dapat kita simpulkan bahwa modul ajar kurikulum Merdeka sedikit berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum Merdeka ini lebih menekankan pada pembentukan karakter siswa dan materi efek rumah kaca ini
dapat diimplementasikan dalam numerasi matematika. Oke, terima kasih sobat yang sudah melihat podcast kami. Semoga bermanfaat. See you. STKIP PGRI Sidoarjo. Mantap, mantap, mantap.